Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak Gus Sofa yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Walaupun kalian masih belajar secara online atau daring, jangan menjadikan semangat kalian menjadi surut ya. Kalian harus tetap semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. 1. Siswa menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. 2. Siswa mendiskusikan pentingnya kerjasama. 3. Siswa mengetahui sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ya anak-anak ya. Semangat untuk belajar hari ini? Harus semangat dong. Nah, kita mulai ya pembelajaran subtema kedua. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar mengenai menjalin kebersamaan dalam keberagaman beragama. Nah, di minggu lalu di subtema ke-1 kalian sudah banyak belajar ya tentang kekayaan Indonesia. Salah satunya itu Indonesia memiliki banyak keberagaman. Ada keberagaman apa saja sih, Bu? Ada suku, ada kebiasaan, ada tari-tarian, ada makanan daerah, makanan ciri khas daerah ya. Terus juga ada baju adat dan lain sebagainya. Warna kulit juga. Nah, Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Nah, kita harus tetap bisa menjalin dengan baik dengan teman-teman yang memiliki perbedaan ya anak-anak ya. Nah, suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Nah, di sini Ibu punya teks ya, di buku kalian juga ada di subtema kedua ya, dengan judul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Di dalam teks tersebut terdiri dari 3 paragraf ya anak-anak ya. Nah, ini paragraf pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, ini untuk paragraf pertama ya anak-anak ya. Nah, ini untuk paragraf pertama. Selanjutnya, paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, selesai untuk paragraf kedua. Dilanjutkan dengan paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan.
Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menaikkan benang ke kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, selesai ya. Untuk teks ini terdiri dari 3 paragraf. Ya, anak-anak ya. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi, setiap paragraf itu ada gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya di subtema ke-1. Sekarang Ibu akan menambahkan lagi materi tentang gagasan pokok dan ide utama ya, supaya kalian semakin mahir dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok ya anak-anak ya. Jadi kalian sudah tahu, sudah lebih paham apa perbedaan gagasan pokok dengan gagasan pendukung ya anak-anak ya. Nah, kita baca dan mencari tahu gagasan pokok, gagasan pendukung secara bersama-sama ya pada teks yang sudah tadi kita baca ya anak-anak ya. Nah, kita lihat di paragraf ke-1. Nah, kita akan menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung ya. Nah, kita lihat dulu nih di paragraf ke-1 itu terdiri dari berapa kalimat? Bagaimana sih menentukan jumlah kalimat dalam satu paragraf nih? Lihat di sini ya. Nah, ada tanda titik, ada tanda koma. Nah, kalau ada bacaan lalu diakhiri oleh tanda titik berarti itu satu kalimat ya anak-anak ya. Nah, kita hitung bersama-sama. Untuk paragraf ke-1 ini ada berapa kalimat nih? Ada 1, lanjut lagi lihat titiknya. 2, lanjut lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di paragraf pertama ini ada 7 kalimat ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut menentukan gagasan pokok dan pendukung dari paragraf pertama atau paragraf ke-1. Nah, di sini ada 7 kalimat ya anak-anak ya di paragraf ke-1 ini. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul dari rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng sudah dilubangi. Kalimat kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kalimat ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, tadi sudah dijelaskan anak-anak. Setiap paragraf itu terdiri dari gagasan pokok atau utama dan gagasan pendukung. Nih, kita lihat ini ya. Edo dan temannya itu mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, ini terus sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini itu adalah kalimat-kalimat pendukung untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, di sini masalah utamanya itu mereka akan melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi, ini kalimat ke-1 ini sebagai kalimat pendukung atau gagasan utama. Dan kalimat yang
nomor 2 sampai nomor 3 sampai maksudnya kalimat 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sebagai gagasan pendukung ya. Jadi gagasan pokok ini nomor 1, dari 2 sampai 7 ini yaitu gagasan pendukung ya anak-anak ya. Nah, silahkan kalian analisis untuk paragraf selanjutnya. Ada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kalian kerjakan di buku tema kecil ya anak-anak ya. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran kita. Kita memiliki indera pendengaran ya, yaitu telinga ya anak-anak ya. Nah, ini gambar telinga ya. Ini telinga bagian luar yang sering kita lihat dan ini telinga bagian dalam ya anak-anak ya. Nah, indera pendengaran telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai macam suara. Ya anak-anak ya. Suara kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, selain itu kita juga banyak ya di sekitar kita kalau terasa ada gelombang suara itu pasti telinga kita itu mendengar itu suara apa sih? Bisa saja suara kertas yang diremas, suara pintu yang terbuka, atau suara-suara lainnya. Nah, itu kita bisa mendengarnya menggunakan indera pendengaran atau telinga ya. Nah, apa saja bagian dan fungsi indera pendengaran? Nah, di sini ada gambar telinga ya. Nah, organ telinga ya. Nah, nanti gelombang bunyi itu masuk ke daun telinga. Nah, dilanjutkan nah di sini menggetarkan daun telinga nih. Nah, ini maksudnya gelombang bunyi itu masuk ke daun telinga. Nah, setelah itu lalu merambat ke saluran telinga, lalu menggetarkan gendang telinga ya di sini. Lalu gelombang telinga tersebut terdengar oleh kita itu suara apa atau itu bunyi apa ya anak-anak ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Nanti kita akan lihat ini. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu dari benda-benda yang menghasilkan getaran ya atau benda-benda yang bergetar. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Jadi itu ya proses si sumber bunyi itu bisa terdengar oleh telinga kita ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya dengan indera pendengaran kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan ya anak-anak ya. Nah, kita dapat mendengarkan suara azan dari masjid ya atau suara-suara pemberitahuan dari tempat ibadah lainnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang
yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, Indonesia itu terdiri dari 6 agama. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, Indonesia ini terdiri dari 6 agama ya anak-anak ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mereka memiliki kitab suci masing-masing dan tempat ibadah masing-masing ya anak-anak ya. Nah, dalam perbedaan beragama ini kita harus saling toleransi anak-anak ya. Kita simak cerita yang menggambarkan bagaimana toleransi itu harus diterapkan ya anak-anak ya dalam keberagaman. Nah, Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum Natal, yaitu pada tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir semua seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari raya Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Tambahnya, iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami, keluarga, lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau cerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluarga di hari Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat di nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul. Pada hari Waisak, selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari berbagi cerita. Juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, itu cerita anak-anak ya tentang keberagaman. Jadi, setiap agama memiliki ciri khas atau kebiasaannya masing-masing saat hari raya agama mereka tiba, ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana sikapmu jika bermain dengan teman yang berbeda agama? Nah, sikap kamu harus saling toleransi saja. Harus tetap bermain walaupun dengan teman yang berbeda agama ya anak-anak ya.
Jangan sampai membeda-bedakan, jangan hanya mau bermain dengan teman yang satu agama ya. Tetapi dengan yang berbeda agama pun tidak apa-apa, tetap bermain seperti biasa aja, saling menghormati. Jika waktunya temanmu untuk beribadah, ya silahkan untuk beribadah, jangan dihalang-halangi, jangan ingin terus bermain. Nah, itu tidak baik ya anak-anak ya. Nah, selesai, alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua dan ketiga. Terima kasih anak-anak ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.